Kami memberikan apresiasi karena serapan anggaran Kemendagri mencapai hampir 97% dan serapan anggaran BNPB 98,01%. Di sisi yang lain, kita mengapresiasi sekaligus sebetulnya agak bersedih Pak, karena efisiensi anggaran tahun 2025 mencapai 57,42%. Sekarang di Pak Kemendagri tinggal 2.038.635 rupiah dari yang awalnya 4 triliun sekian. Kita menyadari bahwa bangsa ini sedang mengalami fase yang tidak mudah. Tadi Mas Bimo baru bilang sama saya, Mas, per detik ini rupiah kita 16.466 per US dollar. Yang kalau kita pakai indikator ekonomi makro, kira-kira kalau sampai nanti tembus 16.700, kita masuk dalam kategori krisis ekonomi menurut World Bank. Jadi kita memaklumi, memahami langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, untuk melakukan efisiensi anggaran. Dan karena itu Komisi 2 DPR RI menunggu revisi anggaran tahun 2025 dari Kemendagri, yang merupakan konsekuensi dari impres yang telah diterbitkan oleh Presiden dan surat Menteri Keuangan beberapa waktu yang lalu terkait dengan efisiensi anggaran. Selanjutnya saya mempersilahkan kepada para anggota per fraksi, ada masukan, ini pimpinan jangan dari yang gede terus katanya, sesekali dari belakang, karena Demokrat, PAN itu nanti di akhir terus. Jadi hari ini kita persilahkan yang pertama dari fraksi Partai Demokrat dulu. Kalau Kang Dede aja yang mewakili, kita lanjut ke PAN dulu lah ya Kang Dede ya. Ke fraksi Partai Amanat Nasional, silakan. Siapa yang mewakili? Silakan Pak. Ya. Pak Saidin, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang kami hormati pimpinan Komisi 2, serta anggota, juga yang kami hormati Bapak Mendagri, jajaran, juga Pak Wamen, juga Bapak Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Tadi telah disampaikan, telah dipaparkan oleh Pak Mendagri kegiatan 2024. Ya, kegiatan ini tentu semasa periode yang lalu nih Pak. Tetapi ya mungkin kami memberikan apresiasi bahwa APBN ini kegiatannya berjalan ya cukup baik sekali. Mendapat 7 penghargaan. Luar biasa nih Pak, cum laude nih. Ada satu kegiatan itu nilainya AA, 2 kali double A-nya, ini luar biasa. Tapi untuk ke depan Pak, ya apa yang sampai oleh ketua tadi ya, untuk 2025, nah ini memang ya impres ini cukup ya, suatu keprihatinan kita semua, terutama untuk daerah. Tentu kalau impres, setahu kami ini impres tentu namanya impres Pak, instruksi wajib dilaksanakan. Daerah mungkin ya akan mengikuti apa yang disampaikan oleh nanti Pak Mendagri nantinya. Tapi ini saya menyampaikan ya, kalau daerah hari ini APBD-nya rata turun semua Pak. Tentu mereka sudah menyusun begitu jelimat itu menyusun APBD-nya.
Setelah dilimak begitu, efisiensinya setelah itu dipotong lagi 50%. Ya. Ini cukup memberikan ya efek yang sangat ganda sekali kepada daerah. Ini contoh aja Pak, kegiatan ini. Kegiatan ini 5 proyek diturunkan, tentu banyak nanti ya para kontraktor tidak bisa bekerja. Semen tentu tak laku lagi. Buruh pasir tidak bisa kerja lagi. Batu bata juga tak laku lagi karena tak ada proyek. Sama juga dengan makan minum. Ya. Tentu UKM kita juga akan merasakan efek daripada ini. Termasuk juga saudara kita, anggota DPRD, kabupaten kota provinsi. Tentu juga akan mengikuti ini juga. Punya dinasnya dipotong lebih 50%. Ini sangat mengkhawatirkan Pak. Mengkhawatirkan, ya. Bisa saja nanti anggota dewan kabupaten provinsi nanti tidak datang lagi kantor ini. Ya, karena gaji sudah tidak ada lagi. Sudah di SK sudah diagunkan. Ya. Covid tiga masih jalan. Ditambah lagi dengan ya tidak berangkat lagi. Ya. Ini mungkin 2 kali Pak berangkatnya. Nah ini ya, tentu ini ya imbasnya cukup luas nih Pak Menteri. Untuk itu kami Pak Menteri ya ini mohon ya, karena nanti implementasinya ada nanti semua Pak Menteri ya, berikanlah ke daerah lagi untuk mencari celah ya, pemotong ini. Kalau bisa jangan ikut impres ini Pak. Ya, karena nanti daerah ya, di bawah Bapak nanti Bapak membuat lagi ya Pemdagrinya yang menyesuaikan yang bisa dilaksanakan oleh daerah. Kalau tidak kita nggak tahu Pak apa yang terjadi di daerah nanti ini. Tidak ada lagi rapat-rapat. Termasuk juga tadi masalah bintek apa semua kan dikurangi semua Pak. Ya, artinya apa? Pegawai-pegawai baru tidak ada lagi dapat ilmu baru. Tak ada lagi inovasi baru. Ya. Pasti juga kinerjanya juga tidak akan ya peningkatan. Prestasi kerjanya pasti turun. Jadi kalau 52% ini Pak Ketua, saya yakinnya kinerja di daerah juga akan turun 52%. Bisa kita buktikan nanti Pak Menteri. Nah, siapa yang rugi? Tentu kita juga yang rugi. Daerah, negara yang rugi. Tentu ini kami ya melalui forum ini kami minta ya instruksi ini ya bisa dijabarkan lagi oleh Mendagri sehingga nanti daerah ya tidak sakit kali lah ya. Ya, anggota dewannya sana tidak ya 52% lagi yang masuk kantor. Ini kami berharap kepada Pak Mendagri. Termasuk juga tadi badan ini, Badan Pengelolaan Perbatasan Nasional. Ini dikurang Pak dari berapa tadi? Hampir 70% kurangnya Pak. Sampai hari ini perbatasan kita tidak baik-baik amat. Natuna, Melaka, Malaysia aja kita hari ini tak jelas juga perbatasan kita. Hari ini juga dikurangi anggaran pengelolaan perbatasan ini. Ya. Ini tentu menjadi suatu keperhatian kita. Ya. Ke depan ini nanti tak ada lagi kalau terjadi tembak-menembak di batas itu Pak, tidak ada lagi. Tidak ada lagi nanti Bapak yang mengelola perbatasan ini akan ya muncul nanti ya untuk menyelesaikan masalahnya. Kenapa? Anggaran tidak ada. Nah. Yang terakhir Pak Menteri, ya ini mungkin ya di luar ini. Kemarin Bapak Mendagri ya hari lalu membuat ya konferensi pers
masalah ya pelantikan gubernur kepala daerah ditunda, ya. Ditunda ya, sampai batas yang ditentukan. Di akhir kalimat Pak Menteri nanti akan disampaikan ke Komisi 2. Kami sebagai anggota Komisi 2, ya, mungkin fraksi PAN Pak Menteri, ya, baru minggu lalu Senin kita rapat, ya, udah kita sepakati ini yang semangat. Bahwa pelantikan ini kita putuskan tanggal 6. Artinya apa? Kita sepakat di ruang terhormat ini. Tanggal 6 kita putuskan untuk dilantik. Itu. Kita tahu Pak Mendagri sepihak ya menganulir persoalan ini tanpa konfirmasi, tanpa menyebut ya, pimpinan atau anggota Komisi 2. Dikala kita menetapkan tanggal 6, kita seperti mitra yang baik, bersahabat yang baik. Tetapi ya, setelah Pak Mendagri menyampaikan di media, seolah kita ini ya, tidak mitra yang baik lagi. Begitu Ketua. Ini apa secara kebatinan ini kesampaian Ketua? Sampaikan ini ya, persoalan ini. Jadi kita ini satu sisi kita bermitra yang baik, tetapi di luar ini kita ya masing-masing aja nih Pak Menteri. Ini ke depan ya, jangan sampai seperti inilah, jangan blunder lagi. Kalau sudah kita putuskan ya, Pak Mendagri bicara dulu di sini, baru kita bicara di luar. Kan begitu Pak Mendagri. Ini dapat informasi dibawa keluar. Kami ini tertinggal nih. Nah, hari ini kita minta lagi nih pada Komisi 2 untuk pelantikan ya, tanggal berapa lagi kita buat ini. Nah, seharusnya kan tidak elok ini Pak Mendagri ya, seperti ini. Nah, ada persoalan yang memang kita bermitra, yang memang harus kita putuskan di Komisi 2, di sini dulu kita bicarakan. Sehingga nanti di luar itu mungkin sudah matang pada kita bicarakan. Seperti yang tanggal 6 itu sudah kita oke, tanggal 6 kita bicara di luar. Tetapi ada perubahan Pak Menteri. Sudah ditangkap poinnya Pak? Ya, mungkin Ketua, ya, mungkin ke depan, ya, mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi Pak Menteri. Ya, kami sebagai ya mitra, juga kami sebagai fraksi PAN ada 3 ini mengawal Pak Mendagri. Supaya apa? Supaya pemerintahan Republik ini berjalan ya, sesuai yang kita harapkan, sesuai yang diinginkan oleh Presiden Prabowo. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Haji Sahidin, Pak, dari fraksi PAN. Sebetulnya Pak Mendagri pagi ini dalam paparannya juga ingin menyampaikan pandangan pemerintah terkait dengan revisi Undang-Undang Pemilu. Ya. Tapi tadi kita sepakati bahwa terkait pemilu nanti kita bicara nanti siang. Kan nanti ada KPU, ada DKPP sekalian. Termasuk yang poin terakhir punya Pak Sahidin, saya dengan segala hormat saya kira nanti siang lah Pak Mendagri menjelaskan ya. Termasuk kalau kawan-kawan ada yang nanya gitu, kenapa kok kemudian Pak Mendagri memberikan konferensi pers yang menyatakan kira-kira kita kemungkinan besar tidak tanggal 6. Tentu ada alasan-alasan yang nanti kita coba dengarkan dari pemerintah. Tapi memang secara yuridis di Undang-Undang 10 2016 itu terkait dengan pelantikan gubernur, bupati, wali kota, dasar hukumnya peraturan presiden. Jadi mungkin nanti ada pandangan dari pemerintah kenapa peraturan presidennya direvisi sampai jatuh pada tanggal tertentu. Ya, tapi Ketua, kemarin kita putuskan Ketua. Ya. Artinya apa? Di situ udah lunak semua. Ya kan? Ya, ya kita dengarkan nanti siang. Ada juga putusan MK sudah ada semua. Nanti kita dengarkan nanti siang Pak. Ya. Saya kira kalau tanya dengan elit PAN pasti tahu jawabannya. Selanjutnya silahkan dilanjutkan ke fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Silakan PKS Pak. Silakan. Terima kasih. Terima kasih pimpinan dan yang terhormat Pak Menteri dan jajarannya, para anggota Komisi 2 yang saya hormati. Tadi saya melihat dalam rangka efisiensi
Pak Menteri mencoba mengurangi untuk pelatihan para kepala desa ya. Nah ini menurut saya pelatihan kepala desa ini justru saat ini sangat diperlukan, karena yang saya cermati kepala desa dengan anggaran yang cukup besar di daerah, dengan latar belakang pendidikan para kepala desa yang tidak standar atau mungkin juga ada yang baik ada yang kurang, ini memang perlu penyeragaman dan perlu terus melakukan pelatihan-pelatihan terhadap kinerja atau cara kerja pemerintahan desa. Nah kalau yang saya tahu kalau di Bogor itu pemerintah daerah melakukan kerjasama dengan IPB melakukan pelatihan untuk para kepala desa. Nah untuk daerah-daerah yang lain saya belum melihat. Nah kalaupun sekarang kita harus melakukan efisiensi, banyak cara barangkali untuk melakukan pelatihan tanpa biaya besar. Mungkin dengan cara online misalnya ya, nah, itu lakukan terus menerus dan ini pembinaan ini perlu terus dilakukan, karena justru saya melihat bahwa bukan karena niat-niat buruk, karena ketidakpahaman administrasi di desa itu sehingga penggunaan anggaran yang diberikan pada mereka banyak yang keliru, banyak yang tidak efektif, bahkan ya istilahnya ini perlu dampingi terus, walaupun di situ ada tenaga pendamping dari pemerintahan desa ya, tapi saya lihat ini tetap yang penting tuh dari kepala desanya punya kemampuan yang standar, bantuan manajemen segala macam. Nah ini saya usulkan mungkin cara lain, tetap tadi soalnya dari 3.000 sekian diturunkan jadi 100. Ini menurut saya jangan diturunkan, tapi mungkin tekniknya bagaimana supaya lebih efisien. Mungkin itu saja. Sekali lagi walaupun nanti disebut nanti siang, justru selama ini kami ini mendengar banyak pertanyaan Pak dengan statement Bapak di di media, sehingga kami yang menjadi sasaran kenapa diundur, dan saya bilang tidak ada diundur karena kami masih memegang kesimpulan dari rapat waktu itu. Jadi tapi walaupun nanti dijelaskan nanti siang, perlu saya sampaikan bahwa banyak pertanyaan pada kami bahwa mempertanyakan kenapa diundur dan sebagainya. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ateng Sutisna. Selanjutnya dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Silakan Pak Toha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota yang saya hormati, Pak Menteri, Pak Wakil, dan jajarannya yang saya hormati, sini Pak. Yang barusan tidur tadi Pak. Sedikit aja Pak, jadi pertanyaan saya ada dua. Yang pertama pertanyaan yang mungkin tidak bisa dijawab Pak Tito, yakni kalau saya mencermati KL, kementerian dan lembaga ini, ada beberapa yang dipotong anggarannya memang 50-an%, sekitar 50%. Akan tapi banyak yang tidak diefisiensikan, istilahnya kan efisiensi, bukan dipotong, diefisiensikan 50% juga banyak. Contoh Kemensos itu. Kemensos itu meskipun tidak MBG ya, itu potongannya cuma dikit dari 79 triliun. Mohon maaf saya singgung kepolisian, 126 triliun. Belum tahu potongannya berapa, efisiensinya berapa. Kemudian ada lagi beberapa KL yang pemotongannya sedikit. Akan tapi yang mitra Komisi 2 Pak, ATR, BPN, Kemendagri itu 50% lebih. Nah, ini saya mohon pimpinan ini bisa menjadi tugas kita lah, jangan sampai kita jadi
PNS paruh waktu nanti Pak, pakai Kemendagri ini. Ya. 3K. Udah ada P3K paruh waktu, sekarang ada PNS paruh waktu. Ya, ini kan ya nggak jelas juga ini nanti. Kasihan lah. Nah, menurut saya ini perlu diskusi lagi dengan Kementerian Keuangan kalau ini belum final. Yang pertama itu. Nah, dibantu oleh pimpinan Komisi 2 nantilah Kemendagri sama ATR BPN ini penting karena mitra-mitra yang penting. Kemudian yang kedua di internal, maksud saya di anggarannya Kemendagri sendiri. Saya melihat ada beberapa Pak. Ini yang penting kan ini nanti KPU Bawaslu kan nanti. Saya hanya mau cross check nanti bisa jalan apa enggak ini Dirjen Bina Bangda. Tadi sudah ada usulan, ya, usulan tentang desa tadi. Dari 223 miliar menjadi 98 miliar. Berarti kan 50% lebih Pak, yang di internal ini Pak, yang di internal. Kemudian Dukcapil, meskipun nanti KTP-nya KTP apa namanya? Oh ya, digital, tapi kan juga perlu biaya banyak Pak. Dulu sudah dipioniri oleh Pak Zudan ya sama Pak Tito juga kan. 2 triliun 223 menjadi 328. Ya. Rasionalisasinya kayak apa sih Pak? Kok apa namanya? Kok bisa begitu loh. Artinya ini yang dipotong sekian, ini dipotong sekian, rasionalisasinya kayak apa? Tadi memang sudah disampaikan ya, tapi belum detail ya. Termasuk BPSDM Pak. BPSDM itu 220 menjadi 153. Ya, cukup lumayan sih. Nah, yang tidak kalah penting ini ada DKPP Pak. DKPP itu selalu nempel ya Pak ya. Nah, itu belum bisa dikeluarkan sendiri begitu, biar punya independen. Tadi Pak Menteri kan mengatakan DKPP itu seharusnya independen apa independen ya? Independen seharusnya. Mereka itu pemeriksa KPU Bawaslu Pak, masih di Kementerian Dalam Negeri. Kalau nggak independen kan Kementerian Dalam Negeri bisa, jangan periksa itu KPU teman saya, Bawaslu teman saya, gitu kan nggak benar juga Pak. Kalau periksa nggak tak beri anggaran begitu kan, ini anggarannya kan masih di Kementerian Negeri Pak. Segera dikeluarkan Pak, dan itu potongannya juga nggak realistis itu Pak. 30, 89 jadi 30, kasihan Pak. Coba nanti saya cross check gimana DKPP itu bersuara begitu loh. Termasuk BPSDM itu bersuara kayak apa gitu loh. Mohon maaf mungkin kalau bersuara kepada Pak Menteri nggak berani ya. Tapi coba dirasionalisasi kayak apa gitu loh. Termasuk STPDN ya. Itu nyampe apa enggak anggarannya Pak Hadi? Itu aja pertanyaan 2 itu. Kemudian ada masukan Pak, kemarin itu saya lihat video yang ngirim itu tentara Pak, pangkatnya kolonel. Itu ada video di Kabupaten Waikanan, mohon maaf nanti sampaikan bupatinya, Provinsi Lampung, perbatasan dengan Sungai Mesuji. Ada beberapa pekerja begitu di register 44, ini direkam kan, 44 itu belum pada punya KTP Pak Wakil, belum pada punya KTP, baik KTP KTP ini sama maupun KTP elektronik, belum punya KTP. Mereka cuman mau minta KTP diakui sebagai warga Indonesia, dan asli memang mereka dari situ. Jadi kabupatennya Waikanan, Provinsi Lampung, perbatasan dengan Sungai Mesuji, tepatnya di register 44. Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Semoga nanti anggaran dari Kementerian Dalam Negeri ini bisa dievaluasi, didiskusikan lagi dengan Kementerian Keuangan Pak. Jangan begitu Pak, kasihan Pak.
Termasuk saya punya anu khusus Pak, karena DKPP ini juga masih punya tugas katanya periksa-periksa banyak KPU Bawaslu Pak. Dia butuh duit, butuh anggaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Muhammad Toha dari PKB. Selanjutnya dari fraksi Partai Nasdem, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pimpinan dan para anggota yang saya hormati, Pak Mendagri, Pak Wamen, Bu Wamen, dan seluruh jajaran. Pertama, apresiasi atas segala prestasi Kementerian Dalam Negeri. Saya berharap mudah-mudahan prestasi itu kemudian bisa ditularkan ke pemerintah daerah, bahkan mudah-mudahan bisa sampai desa. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, termasuk melanjutkan apa yang tadi terlebih dahulu disampaikan oleh teman-teman. Pertama, masalah desa. Ada pelatihan untuk kepala desa, untuk aparatur desa. Penting sekali Pak Mendagri, saya kira dibuat peraturan yang lebih strict terkait dengan aparatur desa. Saya khawatir nanti Mendagri, Pemda bahkan sudah lelah melakukan pelatihan karena aparatur desa tidak terlindungi. Begitu selesai pilkades, selesai mereka. Dan itu terjadi di banyak tempat. Dulu ada terobosan, seingat saya, namanya NIPD, nomor induk perangkat desa. Nah, ini di banyak desa belum ada, ya. Termasuk sekali lagi bagaimana melindungi mereka. Jadi resonansi yang terjadi di desa pasca pilkades itu jauh lebih besar, jauh lebih tinggi dibanding pilkada. Pemecatan terhadap aparatur dan seterusnya dan seterusnya. Sekali lagi ini supaya kita jangan memberikan pelatihan begitu selesai pilkades aparaturnya ganti, pelatihan lagi dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya Pak Mendagri, masalah keputusan bersama Mendagri, Kapolri, sama Jaksa Agung terkait dengan desa. Mohon maaf ini sering dilanggar di bawah. Seharusnya kan desa itu diperiksa oleh inspektorat. Tetapi ini belum diperiksa, udah dipanggil-panggil, diminta bawa fotokopi dan seterusnya oleh aparat. Mudah-mudahan ini bisa diperbaharui Pak Mendagri, dan kita berharap Pak Mendagri juga melakukan semacam monitoring terhadap pelaksanaan dari MOU semacam ini dengan kementerian, lembaga negara yang lain. Kemudian yang berikutnya, masalah pengaturan dana desa. Kadang-kadang ya, kepala desa itu tidak menuntut tambahan, kadang-kadang memang ada yang minta tambahan. Tetapi yang lebih mereka minta itu adalah jangan selalu strict dibuat pembagian pemakaiannya. Sekian persen untuk ini, sekian persen untuk ini, sekian persen untuk itu, dan seterusnya. Padahal masing-masing desa itu kebutuhannya beda. Nah, ini se-Indonesia disamaratakan. Mohon maaf Pak Mendagri, ada desa yang kebutuhan bansosnya kadang-kadang tidak ada. Tetapi di aturan diatur ADDD itu sekian persen untuk bansos. Kadesnya bingung. Ada desa yang kaya. Ya. Pemanfaatan dana itu kemudian seringkali menjadi sia-sia. Kemudian yang berikutnya, yang sering kita lupakan, arsip
Padahal ini penting sekali. Arsip ini terutama ketika daerah memiliki kasus hukum terkait dengan aset. Sering sekali kalah di pengadilan karena persoalannya di arsip, di pembuktian. Ya, jadi ini juga tolong diperhatikan, dan bahkan mudah-mudahan terkait dengan masalah arsip ini daerah itu diberikan semacam supporting supaya tenaganya arsiparis. Jarang daerah memiliki arsiparis, Pak Ketua. Kabupaten kadang-kadang satu pun dia tidak punya. Padahal sekali lagi itu sangat dibutuhkan dalam konteks menjaga yang memang harus diperhatikan, dijaga di daerah itu. Nah terakhir, menyangkut Dukcapil. Kan kita sudah pakai elektronik, tidak harus ada fisik. Saya punya pengalaman raja, kadang-kadang ditolak, kadang-kadang yang dicari fisik. Memang tidak semua, mungkin ini menyangkut cara pandang dari aparat di bawah. Padahal kan kita seharusnya tidak perlu juga bawa KTP, apalagi Kementerian Dalam Negeri melalui Dinas Dukcapil sudah punya aplikasinya. Ya. Perlu sosialisasi yang lebih masif ya terkait dengan persoalan ini. Saya kira itu dari saya, Pak Ketua, Pak Mendagri. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fauzan Khalid dari fraksi Partai Nasdem. Selanjutnya dari fraksi Partai Gerindra. Terima kasih pimpinan, Bapak Menteri Dalam Negeri, dan seluruh staf yang saya hormati. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Pertama, terkait dengan Kepala Badan Pengelola Perbatasan. Antara wilayah tim-tim sejak Timur Portugis menjadi Timor Leste dan selanjutnya Timur dan sekarang lagi kembali ke Timor Leste. Itu manajemen tentang kepastian pengelolaan perbatasan itu sangat dibutuhkan. Di perbatasan bahagian barat, khususnya Kabupaten Malaka, itu belum ada tanda-tanda batas secara faktual. Akhirnya ada masyarakat yang masuk keluar, hilir mudik, tidak menentu perbatasannya, utamanya sekarang menghadapi pesta demokrasi yang ada, ternyata itu tidak mudah dikendalikan. Utamanya di wilayah Oikusi, itu di tengah-tengah Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Kupang, dan Kabupaten Belu. 3 kabupaten wilayah NKRI mengelilingi satu wilayah yang berpindah-pindah dari Timor Portugis ke Timor Leste, kembali ke NKRI, kembali lagi ke Timor Leste. Itu hal yang pertama. Yang kedua, barangkali memang ini kurang cocok, tapi saya lihat dalam materi Bapak Menteri ini sudah cukup representatif untuk diangkat. Dalam buku ini tentang sistem
pilkada oleh DPRD. Itu hemat saya setuju. Prinsip setuju karena ada beberapa komponen-komponen yang tentunya memiliki kelebihan-kelebihan. Pertama, hemat. Dengan pemilihan di DPR hemat. Kedua, efektif, efisien dan produktif. Rakyat sudah pilih wakilnya, sekarang dipilih ulang lagi. Padahal lebih efektif, rakyat sudah pilih wakil, wakil pilih kepala daerah. Jadi secara linear lebih hemat dan barangkali uang rakyat itu digunakan untuk rakyat Indonesia yang masih miskin, tidak untuk pesta-pesta demokrasi yang harus huru-hara, padahal partai politik sendiri tidak mengetahui siapa representasi wakilnya yang akan tampil sebagai wakil rakyat, sebagai legislatif. Itu hal kedua. Ya, ini barangkali cuma sekedar menyarankan bahwa perlu evaluasi untuk pemilu legislatif agar supaya jangan terlalu banyak biaya, agak hemat, parpol bisa mengenal langsung calegnya dan kader-kadernya, sehingga dalam dinamika kondisi politik yang demikian akan representasi akan lebih hemat. Demikian saran, terima kasih. Terima kasih Pak Eston L. Funai dari fraksi Partai Gerindra. Selanjutnya dari fraksi Partai Golkar. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua yang sama-sama kita hormati, Saudara Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri, dan seluruh jajaran. Terima kasih pimpinan, ketua dan wakil ketua serta seluruh anggota Komisi 2 yang saya mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tadinya saya mau bicara banyak soal pemilu dan pilkada, cuman tadi kita udah sepakat nanti dimulai dari jam 1. Ada beberapa catatan saja yang terkait dengan soal materi yang tadi disampaikan. Saya kira kita tidak bisa membatalkan impres itu, ya. Itu sudah instruksi Presiden. Mau 40%, 50%, ya itu harus kita jalankan, dan saya kira pengalaman saya bekerja sama dengan Saudara Menteri Dalam Negeri, mau dipotong berapapun tetap pasti kinerjanya bagus-bagus aja, insya Allah, kira-kira begitu. Nah, tetapi menurut saya pengurangan anggaran ini tidak kemudian membuat kita berpikir mundur. Visi kita, keinginan kita untuk terus meningkatkan kinerja di Kementerian Dalam Negeri dengan output dan produk kerja-kerja yang makin berkualitas itu nggak boleh turun. Nah, oleh karena itu saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, berkaitan dengan soal data kependudukan. Saya kira kita semua bersyukur, senang sekarang ada kemajuan bahwa KTP itu yang tadinya sudah ada fisiknya sekarang sudah benar-benar digital. Nah, beranjak dari apa yang disampaikan oleh Bapak dari Nasdem tadi, sebenarnya langkah maju ini harus sudah kita mulai berpikir tentang mengkonkretkan tentang satu data Indonesia, Pak Menteri, ya. Saya beberapa kali sudah menyampaikan salah satu problem paling mendasar Republik ini kalau kita mau cari-cari adalah itu soal database. Ya, database yang terintegrasi dan sistematis. Yang selama ini masing-masing kementerian, lembaga
punya data masing-masing dan punya ego sektoral masing-masing. Ya. Saya sering membuat contoh misalnya, kalau sudah menghadapi bencana, ya, pasti ada kerisuhan, ya. Ada yang merasa dia punya hak nggak dapat hak bantuan itu, atau ada orang yang merasa tetangganya yang nggak punya hak dapat hak. Itu kalau dicari intinya problem database. Satu. Yang kedua soal pemilu. Saya cari-cari tahu di berbagai negara gitu ya. Satu-satunya penyelenggara pemilu saya kira di dunia ini yang penyelenggara pemilunya membicarakan atau mengerjakan tentang kepemiluan ditambah dengan soal data kependudukan cuman Indonesia. Ya. Makanya kita kalau mau pemilu, mau pilkada ribut soal DPT, ya, soal macam-macam gitu. Padahal sebenarnya itu bukan tugas KPU sebetulnya. Kalau kita atau negara punya database kependudukan yang kuat, yang bagus, ya menurut saya hal-hal itu tidak perlu lagi dikerjakan oleh lembaga lain. Oleh karena itu, nah ini saya sampaikan karena ada kaitannya. Sekarang kami di Badan Legislasi dalam waktu dekat akan membahas Undang-Undang Badan Pusat Statistik yang mereka mengajukan soal satu data Indonesia itu. Saya waktu itu sampaikan sama Bapak Ibu, siapa sebenarnya lembaga yang paling berwenang, punya otoritas memegang dan mengelola data. Saya bilang bukan saya subjektif, saya pernah sampaikan ke Pak Menteri, bukan saya subjektif berada di anggota Komisi 2, tapi karena memang institusi yang mengurusi rakyat Indonesia mulai lahir sampai mati, itu ada di Kementerian Dalam Negeri. Nah saya kira memang harus di Kementerian Dalam Negeri, atau kecuali memang ada presiden menunjuk satu lembaga yang memang khusus mengenai soal data itu. Nah jadi mumpung kita nanti akan bahas tentang Undang-Undang Badan Pusat Statistik itu, saya kira dengan majunya Kementerian Dalam Negeri tentang soal data kependudukan ini menjadi entry point kita lebih serius untuk membuat satu data Indonesia, satu data itu. Sehingga tadi problem soal di bandara, soal di macam-macam itu nggak muncul karena semua sudah paham bahwa ini data yang memang harus dimiliki dan dipergunakan oleh masyarakat Indonesia. Itu yang pertama, Pak Menteri. Yang kedua soal desa, ya. Saya tidak tahu apakah kemudian ada progres atau tidak. Setahu saya pada periode yang lalu kita dapat data soal batas desa. Batas desa itu kalau tidak salah laporan dari Dirjen Atwil kalau nggak salah itu baru selesai 2% pada saat itu. Saya nggak tahu apakah kemudian ada kemajuan atau tidak. Ya, saya kira soal penyelesaian batas antar desa ini penting karena kadang-kadang selain pilkades, masalah batas ini yang membuat sering keributan antar desa gitu. Waktu itu kita bertekad supaya masalah batas desa ini harus selesai. Nah saya tidak melihat ini ada laporannya tentang itu. Nah termasuk soal pelindungan aparat desa tadi yang disampaikan. Saya waktu itu pada saat revisi undang-undang tentang pemerintahan desa, sebenarnya banyak hal yang kita perlu diskusikan pada saat itu ya, selain soal masa jabatan kepala desa. Tapi karena waktu itu desakannya sangat kuat, sirkumstan politiknya menjelang pemilu, jadi kita buru-buru dan kesannya cuma menyepakati soal masa jabatan saja. Padahal sebenarnya masih banyak sekali soal persoalan di desa itu, termasuk soal perangkat desa itu. Ya. Jadi perangkat desa itu saya tidak tahu apakah memang sudah diatur rinci dengan undang-undang yang baru itu. Ya. Tapi kalaupun memang tidak ada, saya kira mungkin perlu dibuat satu kebijakan atau peraturan apakah di level pemerintah atau di kementerian yang nanti juga tentu harus ada cantolannya di undang-undang itu tentang standing position aparat atau perangkat desa ini. Tadi betul itu. Jadi kadang-kadang perangkat desa ini nanti kalau
dianggap tidak mendukung calon tertentu, ya dia mau sebaik apapun, ya selesai itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini untuk kita semua Pak Ketua, termasuk ya soal BNPP ini, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan. Ini organisasi badan ini memang ya perlu, ya kasihan kita lihatnya ya, kecil, anggarannya kecil, perhatiannya juga kadang-kadang kecil dari kita, dipotong pula lagi anggarannya sekarang ya. Padahal menurut saya soal perbatasan ini penting karena ya ini wajah negara kita di mata negara luar, tetangga-tetangga kita. Saya waktu itu sudah berapa kali minta terutama teman-teman di panitia anggaran untuk memberikan anggaran yang cukup untuk membuat semua wilayah perbatasan kita itu wajahnya sama. Saya pernah diajak Pak Menteri 2 kali, satu ke Merauke, yang tempatnya waktu itu bagus sekali perbatasannya. Kalau lihat kita bandingkan dengan di Papua Nugini, itu jomplang benar. Satu lagi saya diajak ke Sabang, ya, yang waktu itu perbatasannya laut, kita nggak lihat perbatasannya segala macam. Tapi yang saya tahu misalnya di Kerom itu puluhan atau mungkin ratusan kilometer, ya itu terbuka Pak, sangat terbuka. Orang bisa saja masuk keluar masuk situ itu tanpa kita ketahui karena memang tidak ada garis demarkasi yang tegas gitu, yang jelas gitu. Sementara kalau kita ke Entikong, ke Kalimantan Barat, itu luar biasa mereka itu perbatasannya. Nah oleh karena itu, satu saya kira, saya setuju, memang di perbatasan kita itu pendekatannya 2. Satu untuk masyarakatnya terutama, satu soal literasi atau pendidikan, yang kedua adalah pendekatan ekonomi, kesejahteraan. Tapi itu juga harus dimulai dari fisiknya, yang memang kita menunjukkan bahwa wajah perbatasan Indonesia kita itu cukup bagus gitu. Jadi menurut saya Pak Menteri, saya kira memang harus dibuat standarisasi. Ya, semua wilayah perbatasan itu kita mau buat seperti apa, baik dari segi fisik sampai soal pembinaan masyarakatnya. Nah nanti soal implementasinya tentu soal anggaran ya. Nah ini saya kira Pak Ketua, mungkin periode ini mungkin saatnya Komisi 2 yang memberi komitmen tegas untuk dan kuat mendukung BNPP dengan perbatasan. Jangan sampai nanti kalau udah ada masalah di perbatasan baru kita ribut semua, kira-kira gitu ya. Saya kira itu saja beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan siang bicara tentang soal pemilu, pilkada dan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kanda Doli Kurnia Tanjung dari fraksi Partai Golkar. Terakhir dari fraksi PD Perjuangan, silakan. Terima kasih pimpinan, Bapak Menteri Dalam Negeri dan jajaran, rekan-rekan anggota Komisi 6. Mungkin saya mulai dari hal yang fundamental saja dulu. Komisi 2, komisi berapa tadi gue bilang? Ternyata gue udah kangen banget balik Komisi 6. Jadi gini Pak, bagaimanapun kan dalam sebuah perencanaan kan ada logical framework Pak. Itu kan basis kita membuat rencana, bukan ketersediaan anggaran. Ketika kita menyusun anggaran 2025 pada tahun 2024 kan berdasarkan logical framework yang kita susun. Sehingga indikator, asumsi, resiko, output, outcome semua kan bisa terjabarkan dengan baik. Nah sekarang apakah masih relevan rencana yang Bapak-Bapak buat kemarin bersama DPR dengan anggaran yang kemudian yang menjadi prerogatifnya Presiden ini? Supaya nanti kita di ujung tahun 2025 nggak bilang Kemendagri jelek, karena berdasarkan indikator dan outcome yang Bapak susun sendiri nggak ada yang tercapai Pak. Ini kan problem.
Sehingga ketika anggarannya dirasionalisasi, dipotong, dipangkas, ya output-outcome-nya juga harus dipotong, dipangkas, Pak. Supaya kita bisa nanti menilai dengan jujur. Itu kan penting, Pak. Jadi jangan seolah-olah rencana ini hanya kertas yang nggak ada gunanya. Kapan bangsa ini belajar, Pak? Ini penting buat kita. Kita perlu duduk bareng. Bagaimana sih kemarin kita membuat proyeksi output dan outcome itu, kemudian konsekuensinya dengan pemangkasan anggaran ini, Pak. Saya kira itu penting sekali kita lakukan, Pak. Sehingga nanti kita semua bisa belajar. Kalaupun kita melakukan katakanlah efisiensi, pemotongan budget dan sebagainya, kita bisa belajar. Kalau melihat 16 kriteria yang disampaikan melalui surat Menteri Keuangan kan, patokannya apa sih? Kenapa misalnya alat tulis kantor 90%? Apa iya nanti printer betul-betul nggak butuh lagi? Terus kalau nggak ada printer di unit itu, lalu mereka harus kemana? Misalnya, kan nggak semuanya bolpen dan lain-lain gitu, Pak. Jadi kita sebagai bangsa bisa belajar banyak dari proses-proses ini. Kan gitu, Pak. Supaya Kementerian Keuangan juga ini mangkas sekian persen, alasannya apa? Konsekuensinya apa? Karena saya ambil contoh, Pak, pagi ini saya mendapat serbuan WhatsApp dan juga di media sosial saya tentang dampak pemotongan ini. Ada surat dari Direktorat Jenderal di Kementerian Perhubungan itu terkait pemotongan semua jalur feri yang terkait tol laut, Pak. Lah ini kan mukul rakyat langsung, Pak. Untuk logistik, untuk sembako, untuk hasil produksi mereka. Misalnya rumput laut dan sebagainya, Pak. Konsekuensinya langsung dirasakan oleh rakyat di bawah, Pak. Yang pertama merasakan itu rakyat di bawah. Nah, ini bagaimana memitigasinya? Kan di sini kemudian Kementerian Dalam Negeri harus duduk bareng dengan pemerintah daerah. Kalau menurut saya, kan harus lihat nih semua motong. Ini kan ngurus rakyat, gitu kan? Kalau menurut saya nih, kan harus Kementerian Dalam Negeri jadi jenderalnya nih, jadi konduktornya, Pak. Lalu bagaimana memitigasi ini? Kan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Kan begitu logikanya. Tentu kan harus bersinergi, Pak. Bagaimana dampak-dampak seperti ini kemudian bisa dimitigasi supaya resikonya seminim mungkin terhadap masyarakat maupun terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Ini jangan sampai dilewatkan, Pak. Kalau menurut saya. Karena kemudian nanti pertanyaannya, lalu yang ngurus rakyatnya siapa? Kalau di pusat semua bilang, ya kami dipotong. Mohon maaf, kami terbatas. Lalu provinsi bagaimana? Kabupaten gimana? Lalu rakyat hanya bisa teriak. Ini akan terakumulasi, Pak, menjadi ketidakpuasan sosial, Pak. Jadi tolong supaya ada langkah dari Kementerian Dalam Negeri, terutama nanti desa, Pak. Supaya betul-betul nyambung tuh dari atas ke bawah. Ini sudah banyak disampaikan, saya apresiasi pencapaian Kementerian Dalam Negeri, penghargaan dan juga dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Pak. Yang tidak disampaikan pada kita, ada nggak sih masalah yang belum terpecahkan? Ada nggak lesson learn yang kita dapat dari tahun kemarin, Pak? Kan perlu, Pak. Ya kan, kalau kan nggak mungkin 100% keberhasilan, Pak. Di mana kita masih perlu, ada ruang yang masih harus kita perbaiki, Pak, dalam pelayanan atau katakanlah kinerja dari kementerian kita dan lembaga kita ini, Pak. Kemudian yang ketiga, Pak, tadi saya menyambung yang sahabat saya sampaikan tentang nomenklatur anggaran desa itu, Pak. Memang ini keluhan selalu, Pak. Bapak juga mungkin sudah bosan mendengarnya. Dan saya ngalamin langsung, Pak. Wilayah saya itu wilayah pedalaman, Pak. Rakyat minta ambulans, saya kasih ambulans. Ambulans darat, ambulans air. Pelayanan kesehatan. Tapi namanya orang miskin di desa, Pak. Kita kasih ambulans, kita kasih mobil tangki air, kita kasih mobil mayat. Yang biayain siapa? Orang miskin. Anggaran desa bisa nggak sih, Pak? Karena kepala desa selalu bilang nggak bisa. Lalu bagaimana? Kan nggak mungkin kita anggota dewan ini dipaksa terus, Pak. Dari mana, Pak? Harus nyolong kita kalau harus
seluruhnya kita yang biayain. Ini kan harusnya negara, Pak. Dapil saya, Pak, misalnya di perbatasan di Lumbis sana, Pak. Kalau naik ke Tingting sampai ke kecamatan terdekat itu 4,5 jam, Pak. Nyewa bot bawa orang meninggal, Pak. Itu bisa sampai 5 juta, Pak, 6 juta. Dari mana uang mereka? Ini kan problem-problem yang harus dijawab oleh kita, Pak. Termasuk kemudian dalam rencana desa itu sendiri, Pak. Sebenarnya badan perwakilan desa itu ada fungsinya atau enggak? Karena seringkali kan itu enggak ada gunanya, karena ketika ditemukan irisan antara keinginan masyarakat di sana dengan keputusan nomenklatur anggaran itu bisa enggak ketemu, Pak. Enggak ketemu, enggak menjawab anggaran desa itu kebutuhan masyarakat. Jadi yang namanya musrenbang desa itu juga hampir enggak ada gunanya, Pak. Ini bagaimana kita mengakali, bagaimana kita menengineer supaya makin hari makin connect, Pak. Gak usah jauh-jauh yang desa. Kabupaten kota aja, Pak. Dulu tahun 2000-an kami pernah melakukan studi. Antara perda yang dibuat dengan hasil rembuk rakyat itu nggak ketemu 90%, Pak. Nah, itulah betapa kita masih sangat buruk dalam hal perencanaan, Pak. Baik sisi kebijakan maupun belanja. Nah, kemudian saya kira itu yang paling penting untuk Kementerian Dalam Negeri, Pak. Ya, kita perlu menyimak kembali itu soal efisiensi anggaran kita dan juga soal pemerintah desa. Nah, saya akan masuk ke badan perbatasan, Pak. Saya kemarin periode kemarin itu juga DPR bikin semacam pokja perbatasan. Satu kali pun nggak pernah rapat, Pak. Iya kan? Dan saya juga kebingungan mau lari kemana menjawab. Saya dapilnya di Kalimantan Utara, Pak. Saya kira Kalimantan Utara itu yang paling problematik, perbatasannya paling kompleks, Pak. Dia punya perbatasan sungai, perbatasan darat, perbatasan laut, semua kita ada. Dan dibanding daerah-daerah lain termasuk Papua, paling menyedihkan Kalimantan Utara, Pak. Karena anggaran kita kemarin ke Papua itu besar sekali, Pak, untuk membangun akses jalan. Bapak Kepala Badan Perbatasan ada nggak di sini? Oh, Bapak langsung ya? Oh iya, oke. Kapan-kapan sama saya, Pak, ke Nunukan, Pak, ke Long Ampung, ke Krayang. Iya, kalau sebatik enak, Pak, kita naik speed bisa, Pak. Tapi ini saya tunjukkan Bapak ini bagaimana di Malinau. Untuk mengangkat mobil Fortuner aja, Pak. Ini, Pak, naik speed, Pak. Oh, udah ya, ke Lumbis. Oh, kalau Krayan oke. Naik pesawat kita, Pak. Lumbis, Pak. Ke Long Ampung, ke Longbawan, Pak. Ya, kalau jatuh ya udah. Jadi saya berharap Badan Perbatasan itu menjadi dirijen pembangunan wilayah, Pak, di perbatasan. Jadi walaupun anggarannya kecil, tapi dia bisa mengintegrasikan APBN dengan APBD provinsi dan APBD kabupaten kota, Pak. Ambil contoh tadi saya sebut daerah Apokayan. Itu, Pak, untuk nganter dari Pertamina ngantar BBM, Pak, bisa 3 minggu, Pak, melewati jalan X HPH Sumalindo. Bayangkan rakyat bagaimana bawa sembako ke sana, Pak. Jarang sekali mereka bisa menikmati gula, Pak. Karena ngangkutnya harus dari Kutai Barat sana ke ujung, Pak. Itu bertaruh nyawa semua, Pak. Kalau saya kirim nanti gambar-gambarnya bagaimana jembatan mereka di sana. Tapi memang bukan tugas Bapak. Tapi Badan Perbatasan ini menurut saya harus menjadi integrator, Pak. Kan begitu. Tidak harus anggarannya besar. Kasus di Apokayan tadi, di Longbawan tadi, itu perbatasan Kalimantan Timur dan Utara. Kalau dia memotong jalan di sini, Kalimantan Timur tidak mau anggarkan, Pak. Karena rakyatnya ada di atas sini. Gitu. Pusatnya ya nunggu siapa yang maju. Saya bolak-balik balai di Kaltim dan Kaltara, semuanya lepas tangan, Pak. Bahkan sudah ke Menteri PU, nggak selesai juga, Pak.
Harusnya disitulah badan perbatasan ini memainkan peran yang strategik kalau menurut saya, Pak. Ya, itu pertama. Yang kedua, dengan adanya PLBN itu malah membuat rakyat rugi, Pak. Kenapa? Begitu kita canangkan pembangunan PLBN, Malaysia itu speed up their development program, Pak. Mereka bangun akses jalan, mereka bangun perumahan, mereka bangun kebun sawit, kita tertatih-tatih, Pak. Dari 4 PLBN yang di Kalimantan Utara, 1 gagal dibangun, Pak. Di daerah Krayan, Pak Presiden sudah ke sana, dulu Pak Jokowi. Batal dibangun, Pak. Rakyat dipersulit masuk ke dalam untuk melakukan perdagangan lintas batas. Saya tanya Menteri Perdagangan angkat tangan, Menteri Luar Negeri angkat tangan, lalu mau tanya siapa lagi? Akhirnya konflik lagi masyarakat, ada kepentingan-kepentingan, siapa yang bisa berdagang, siapa yang enggak. Sampai sekarang jalan tembus Krayan juga belum jadi-jadi, Pak. Anggarannya digeser lagi ke PSN, ke program PLTA itu. Nah, saya tidak mau menyalahkan Kementerian Dalam Negeri, Pak. Tapi kita ingin mendorong Badan Nasional Pengelola Perbatasan ini betul-betul punya power, Pak, untuk mensinergikan itu semua, Pak. Kasihan, Pak. Dulu waktu COVID itu 1 tabung LPG, Pak, bisa 2,5 juta, Pak. Saya sampai maksa Pertamina terbangkan gas LPG naik pesawat, Pak. Tapi yang bisa diangkutkan dikit. Lalu orang kembali pakai kayu bakar. Padahal Krayan itu penghasil beras paling enak di dunia. Semua Sultan Malaysia makannya beras Krayan, Pak. Bayangkan kalau itu keluar, mereka bisa berdagang dengan baik, jalannya tembus. Itu luar biasa, Pak. Demikian juga di daerah Long Ampung, Apokayan, daerah Lumbis. Dulu kita berharap dari JIPP, Jalan Inspeksi Patok Perbatasan, berhenti, Pak. Tahun 2015-16 sudah nggak jalan lagi, Pak. Jadi betul-betul rakyat disuruh bertarung sendiri, padahal mereka lah wajah Republik, Pak. Mereka di beranda depan negara. Bagaimana kita nggak dilecehkan orang Malaysia, rakyat kita datang ke sana, jualan, wah kami nggak butuh. Terpaksa dijual dengan harga sangat miring, Pak. Kan sedih banget sebagai bangsa. Kayak begitu. Jadi saya tolong, Pak, Kalimantan Barat tuh udah maju banget, Pak, dibangun. Tapi Kalimantan Utara jauh tertinggal. Padahal sangat kaya oil, gas, miningnya batu bara, kebun sawit, HTI semua ada, Pak. Semua ada. Rumput lautnya kaya. Tapi mereka hidup sendiri tanpa campur tangan negara, Pak. Sekarang harga rumput laut, Pak, itu di bawah Rp8.000. Dari tadinya Rp16.000, Rp18.000. Apa nggak jerit? Utang di bank. Tambah lagi ini tol laut diputus oleh Dirjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan, matilah rakyat nih. Ini kan problem yang harus kita jawab, dan saya sangat berharap sebenarnya Badan Pengelola Perbatasan Badan Nasional ini betul-betul berperan penting. Harus ada ratas khusus Badan Pengelola Perbatasan ini dengan Presiden, Pak. Karena Jakarta bagus-bagus, kita bangun IKN, tapi rakyat di perbatasan mereka bilang kami cinta negara ini, negaranya cinta nggak sama kami. Kan sedih, Pak. Kalau memang nggak mau diurus, yang namanya OBP itu udah kasih aja ke Malaysia. Kita nggak bisa ngurus rakyat kita. Kan problem kita ini. Tadi saya sampai lupa, Pak, terakhir tadi saya mau ngomong. Terakhir, Pak. Saya berharap, ini kan rencana sudah lama. Daerah perbatasan itu, dulu waktu Perdana Menteri Malaysia datang, kalau nggak salah itu daerah penyangga itu dibatas lagi, belt itu, border belt. Katanya mau dibikin sawit atau apapun, itu benar nggak, Pak? Kalau itu benar, saya kira akan sangat membantu, Pak. Ya, supaya rakyat benar-benar menikmati yang namanya merdeka, punya tanah air gitu, Pak. Jangan hanya pengusaha aja punya ratusan ribu hektar, Pak. Rakyat juga butuh, Pak. Saya kira kalau itu bisa dikembangkan betul-betul untuk orang perbatasan. Mereka nggak butuh terlalu banyak kok, Pak. Orang di Krayan walaupun terisolir, Pak, hanya bisa dengan pesawat. Anaknya pada sarjana semua kok, Pak, umumnya, Pak.
Di Apokayan juga begitu. Mereka nggak mau ngemis. Yang menjadi tanggung jawab negara aja kerjakan deh, gitu Pak Menteri. Mohon disampaikan pada Bapak Presiden, Menteri PU, Bappenas, Kemenkeu. Saya kira itu. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Pak Dedi Yefri Sitorus dari PDI Perjuangan. Jam 12.15. Masih ada yang mau bertanya? 1, 2? Oke, Pak Irawan terakhir Pak Edi ya. Nanti sebelum kita serahkan ke Pak Tito, silakan. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Menteri beserta jajaran. Saya singkat aja Pak Menteri. Kaitannya dengan BUMD Pak Menteri. Jadi yang lain kan sudah banyak dibahas. Ini BUMD Pak, khususnya BUMD PDAM Pak. Jadi ada satu fenomena Pak mengenai PDAM ini, karena Kemendagri sebagai pembina BUMD, saya mohon bisa dibuatkan code of conduct Pak BUMD ini dalam berbisnis Pak, khususnya terkait dengan praktik bisnis yang dilakukan oleh BUMD. Jadi ada satu peristiwa, satu lokasi BUMD itu ngambil sumber airnya di desa A Pak, misalnya di desa A, dialirkan ke kota-kota, tapi desa itu kekeringan Pak, mandi susah, air minum susah gitu. Jadi kalau memang misalnya pipa saluran airnya ini tidak bisa di desa itu misalnya dilobangin lah atau apa, tapi setidaknya kalau ada hasil bisnisnya, keuntungannya, buatlah CSR-nya beli pompa air gitu Pak, buat di desa tersebut. Nanti saya bisa cerita lengkap untuk beberapa desa itu Pak. Itu kasihan banget Pak. Jadi saya mohon untuk mengenai praktis bisnis BUMD ini, Kemendagri membuat kebijakannya Pak. Diperbaiki kebijakannya Pak. Terima kasih, itu aja Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Irawan. Sebelum ke Pak Tovan, saya silakan Pak Edi dulu. Nanti Pak Tovan terakhir Pak Giri ya. Terima kasih. Baik, terima kasih pimpinan. Yang saya hormati pimpinan Komisi 2, rekan-rekan Komisi 2, dan yang saya hormati Menteri Dalam Negeri dan jajaran, Pak Wamen. Sesuai agenda kita hari ini, yaitu evaluasi kinerja Kemendagri 2024. Saya ada 2 hal yang mau saya ingin sampaikan Pak Menteri, yang dimana ini saya harus sampaikan karena menjadi aspirasi rekan-rekan saya, tim-tim saya juga, dan konstituen kita. Yang pertama ini terkait terhadap mungkin sudah disampaikan beberapa anggota, tapi saya ingin memperkuat bagaimana saya sepakat sekali bahwa impres terhadap penghematan anggaran ini kita hanya melaksanakan, tapi ada hal yang menjadi bagian kita harus kita lakukan, yaitu mungkin Pak Menteri, profil setiap lembaga mungkin daerah itu kan berbeda-beda. Karena saya langsung menangkap tadi ketika Pak Menteri menyatakan kami dalam waktu singkat bersama Kementerian Keuangan melakukan efisiensi itu, yang mana angkanya langsung diefisiensi Pak ya. Saya keluhan-keluhan dari daerah-daerah itu Pak Menteri, karena profil setiap daerah-daerah itu kan berbeda Pak. Mungkin bisa secara angka global itu dievaluasi kembali. Angka yang diminta dari pemerintah mungkin sama, tapi variatif terhadap setiap daerah. Karena tidak semua daerah, kabupaten, kota, mungkin provinsi yang punya kemandian fiskal yang sama. Jadi catatannya sama seperti rekan saya yang menyampaikan dana desa. Karena kalau dana desa itu juknis penggunaannya sudah diatur. Padahal profil desa itu masing-masing berbeda, begitu Pak Fauzannya. Jadi
begitu juga dalam proses pemangkasan ini, makanya di bahan ini saya lihat apa dasarnya variatifnya itu betul-betul sekian persen dipotong, sekian persen dipotong dalam waktu yang singkat. Karena dalam waktu yang singkat tadi Pak Menteri sendiri yang sampaikan, itu perlu didalami lagi, yaitu yang saya sampaikan bahwa kita tidak tahu nih koordinasi antara Kementerian Keuangan, Kemendagri, teknisnya seperti apa, tapi saya paham betul Pak Menteri ada daerah kabupaten kota yang memang juga tidak ada pemangkasan, batu-batu juga mereka APBD-nya begitu. Apalagi dipangkas begini kan begitu. Jadi saya tadi mendengar juga tidak bisa dipukul rata langsung dalam waktu singkat. Mungkin secara volume angkanya sama sesuai dengan request permintaan pemerintah, tapi didalami lagi gitu loh. Tepat sasaran prioritas mana yang dipangkas, kami mendukung kebijakan pemerintah, tapi itu yang saya rasakan ada agak keraguan untuk detail dalam waktu singkat begitu untuk dipangkas di atas kertas saja gitu loh. Jadi itu poinnya yang pertama. Yang kedua Pak Menteri, karena agenda kita saat ini evaluasi kinerja Kemendagri 2024, saya begitu mendapatkan surat Inpres nomor 1 tahun 2025 itu dari Presiden di WhatsApp di grup saya, ada satu hal yang menjadi PR dan perjuangan yang lebih panjang lagi terhadap konteks begini Pak Menteri. 2024 kemarin kan ada beredar, kita rapat beberapa kali dan ada daerah-daerah dalam konteks mengusulkan DOB Pak Menteri. Mungkin di kesempatan ini Pak Menteri, saya begitu terkait dengan penghematan anggaran dan kebijakan politis, saya ingin konstituen saya mungkin mendapatkan kepastian atau bagaimana rencana grand design yang disusun oleh Kemendagri. Tolong sampaikan di tempat ini Pak Menteri, yang sedang disusun dan rencana ke depan seperti apa. Apapun beritanya, apapun kabarnya, mungkin perlu didengar langsung di forum ini supaya saya sampaikan ke rekan-rekan, apalagi ke konstituen saya. Khususnya Pak Menteri, saya ingin menambahkan ada salah satu kabupaten yang secara naskah akademik sudah puluhan tahun layak untuk mereka dorong, Pak, tolong sampaikan ini Kalimantan Timur ini ada satu yang fiskalnya kajian ilmiah siap, tapi oke, saya akan sampaikan. Jadi tugas saya sebagai inspirator, saya akan sampaikan. Saya minta Pak Menteri menceritakan sedikit grand design itu. Jadi saya bisa sampaikan ke teman-teman, karena itu Kutai Utara, kabupaten yang sudah bisa sangat di DOB-kan. Apapun beritanya, apapun infonya Pak Menteri, mereka ingin mendengarkan langsung. Kutai Utara. Terima kasih Pak Menteri, itu dari saya. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Taufan, silakan. Saya tidak Terima kasih Pak Pak Ketua dan segenap pimpinan, sahabat-sahabat para anggota Komisi 2 yang saya hormati, kita banggakan Bapak Menteri Dalam Negeri, Pak Wamen, Bu Wamen, dan segenap jajarannya. Saya langsung saja Pak Menteri, kami sudah banyak mendengarkan tadi dari Pak Menteri dan teman-teman Komisi 2, dan tentunya saya mengapresiasi memang kinerja Pak Menteri tahun 2024 dengan sederet prestasi-prestasi yang membanggakan. Namun pada kesempatan ini saya mencoba menyoroti persoalan efisiensi dengan mengacu kepada instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 dan berdasarkan surat Menteri Keuangan. Sangat fantastik pengurangannya Pak, dari 4.792 miliar ke 2.753. Dari semua item yang ada, kurang lebih 11 item, ada satu hal yang saya ingin sampaikan
Walaupun Mbak Doli tadi mengatakan bahwa tidak diragukan kemampuan Menteri Dalam Negeri dalam mengelola anggaran yang ada, walaupun sudah diefisiensikan, seperti Sekretaris Jenderal itu diefisiensikan 173 miliar. Tapi ada satu hal Pak yang saya coba mencermati, yaitu berkaitan dengan Inspektorat Jenderal. Ini Pak, saya teringat pernah ada masa Bapak mensupport kepada kabupaten kota seluruh Indonesia agar supaya batang tubuh APBD-nya itu mengoptimalisasikan dana untuk inspektorat. Ini Pak, tujuannya adalah perkuatan APIP. Ini Pak, saya memberikan pandangan, ini jangan diabaikan, eksistensi APIP, aparatur internal pemeriksa pemerintahan. Nah, dikaitkan juga dengan kondisi yaitu keberadaan kepala-kepala desa. Di sini saya lihat tadi ada pemangkasan Pak. Pemangkasannya cukup luar biasa. Dari 3.060 orang kepala desa, setelah diefisiensi hanya 100 kepala desa. Sedangkan kita memahami dana-dana desa ini tidak sedikit yang dikelola. Dan dalam manajemen pengelolaannya di desa-desa itu tidak sedikit juga yang bermasalah. Bahkan dalam penekanannya dalam tanda kutip tidak sesuai harapan kita. Terkadang dimanfaatkan. Nah, dengan adanya APIP, saya tidak tahu pandangan saya karena saya pernah memimpin suatu daerah tidak ada desanya. Saya punya pandangan kalau memang dana-dana desa itu bisa diselamatkan dan diefisiensikan terlebih-lebih lagi sesuai arahan dari Bapak Presiden kita, yaitu menghindari terjadinya kebocoran keuangan negara. Sebaiknya semua penyimpangan pengelolaan manajemen dana desa itu ditangani oleh APIP terlebih dahulu. Karena APIP punya majelis BMTPTGR ganti rugi. Nah, tentu sasaran kita adalah bagaimana mengembalikan potensi kerugian negara itu. Jadi saya berharap Pak Menteri untuk dana yang berkaitan dengan persoalan Inspektorat Jenderal itu perlu dikaji ulang untuk dioptimalisasikan. Takutnya kemarin-kemarin saja itu ya bisa dikatakan tidak terlalu efisien, tidak cukup. Yang kedua Pak Menteri, saran saya yang terakhir ini, kita harus mengakui bahwa tidak sedikit daerah-daerah di Republik ini punya perkuatan yang cukup dari segi kemandirian fiskal. Nah, luar biasa anggaran yang dibutuhkan oleh Pak Menteri untuk 2025 sebelum direvisi diefisiensi, karena memang melalui kajian dan pendalaman target dan capaian yang ingin didapatkan untuk mempermulus program pemerintahan 2025. Tapi kita tidak bisa mengelak keputusan Presiden adalah yang tertinggi. Cuma pandangan saya mungkin Pak Menteri bisa memberikan support ke daerah-daerah yang punya perkuatan fiskal yang memadai agar bisa secara linier program-program Pak Menteri itu disupport dengan dana APBD dalam batang tubuh APBD. Seperti itu pandangan saya Pak Menteri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang Pak Taufan nggak lama hari ini Pak. Paham karena nanti kita sesi kedua ada lagi. Pak Giri terakhir. Terima kasih pimpinan. Saya langsung aja ini karena Pak Pimpinan udah mengingatkan jam 1 paling lambat. Jadi Pak Menteri, Pak Wamen, Pak Sekjen dan kawan-kawan dari Kemendagri, yang pertama untuk evaluasi anggaran 2024 ini banyak keluhan dan termasuk saya waktu masih periode di provinsi kemarin masalah sistem informasi pemerintah daerah. Mohon ini diperkuat lagi, jangan sampai kalau kita menginput masuknya lama, kemudian melakukan perbaikannya setengah mati. Nah ini tolong Pak Menteri dan kawan-kawan di Depdagri agar diperbaiki SIPD agar
cepat agar kita bisa melaksanakan penginputan maupun perbaikan mengganggu pelayanan. Kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Karena saya hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Karena saya melihat udah bukan lagi efisiensi, udah pemotongan Pak Menteri. Kemudian masalah apa tadi ya? Kok jadi lupa saya mau nanya apa lagi nih. Tapi intinya dua hal itu Pak Menteri, yang satu masalah SIPD, yang kedua masalah pelayanan dari negeri jangan menjadi bermasalah, karena beberapa tahun lalu sempat juga kita bermasalah dengan Capil. Waktu itu pengadaan IKTP-nya terlambat sehingga jadi masalah di daerah. Nah, jangan sampai nanti efisiensi ini terjadi masalah lagi di daerah. Mungkin itu aja dulu, nanti kalau ada ingat saya sampaikan lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Giri Kemas. Selanjutnya dari meja pimpinan, Mas Ketua, Bimo. memotong sedikit aja, 1/4 menit, menambahkan aja. Tadi saya mau tanya ini Pak Tito, bantuan untuk parpol itu loh, dulu kan sudah sering kali dibahas dan sudah sering kali disampaikan untuk ada peningkatan. Ya. Saya nggak tahu hari ini sudah meningkat atau belum. Pertanyaan itu aja Pak. Terima kasih. Makasih Pak Toha. Pak Batra, karena ada kegiatan ini, silakan Pak Batra. Terima kasih Ketua, serta pimpinan yang lain dan seluruh anggota Komisi 2 yang saya hormati, Pak Mendagri, Pak Wamen, dan seluruh jajaran. Yang pertama, kami memberikan apresiasi kinerja pada tahun 2024 atas capaian-capaian yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri di bawah pimpinan Pak Mendagri. Memang di 2025 ini kami semua anggota Pak merasakan keresahan yang sama terkait soal pemotongan anggaran. Tetapi kami sangat yakin bahwa dengan pemotongan itu tidak mengurangi kerja-kerja dan fungsi-fungsi pelayanan Kemendagri yang selama ini sudah berjalan dengan baik. Yang berikutnya Pak, saya ingin menyampaikan terkait soal, karena ini ada aspirasi dari berbagai teman-teman kepala desa terkait soal perpanjangan Pak, yang yang bulan Desember dan yang tahun 2023 dan Januari 2024 Pak, mereka menunggu kepastian terkait soal perpanjangan ini, karena dari DPR sebenarnya sudah selesai, tinggal di pemerintahnya yang belum ada kepastian. Maka dari itu saya menitip Pak, mudah-mudahan bisa diselesaikan segera supaya kami di Komisi 2 dan sebagai kami juga anggota DPR tidak mendapat teror dari kepala-kepala desa. Mohon segera ada Pak Dirjen diselesaikan. Yang berikutnya adalah saya melihat Pak, anggaran yang besar ini saya sudah membaca secara sekilas, hanya ada 2 anggaran yang paling besar, itu di ke Duscapil dan Pemdes. Mudah-mudahan anggaran yang besar ini fungsi pelayanannya juga terus dimaksimalkan dan ditingkatkan, sehingga pelayanan-pelayanan yang selama ini dirasakan sudah berlaku dengan baik bisa lebih ditingkatkan lagi. Barangkali itu Pak yang bisa saya sampaikan. Pak Ketua, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Batra. Selanjutnya Mas Bimo, silakan. Terima kasih. Yang saya hormati Pak Ketua, pemimpin rapat pimpinan dan kawan-kawan anggota Komisi 2 DPR RI. Yang saya hormati Pak Mendagri, Ibu Wamen, Pak Wamen, beserta seluruh jajarannya. Ya, saya masih mencermati bagaimana bahan raker dengan Mendagri terkait dengan program Kementerian Dalam Negeri dan BNPB ini telah menyampaikan hal-hal yang terkait dengan
evaluasi kinerja Mendagri dan BNPB tahun 2024. Prestasi dan penghargaan atas capaian kinerja Kemendagri tahun 2024. Begitu juga prestasi dan penghargaan dan capaian BNPB tahun 2024. Nah, capaian-capaian ini kan benefit rasio yang didapat, yang tentu kita akan dapatkan, karena saya juga baru di masing-masing direktorat, baik itu di Dukcapil, Pemdes, Jenderal, IPDN, Bangda, dan lain-lainnya. Prinsipnya politik anggaran kita di DPR ini antara cost ratio selalu kita ukur dengan benefitnya di masing-masing direktorat. Memang itu selalu kita bahas pada saat sejak pagu indikatif ya, ke pagu definitif, yang mana di dalam pembahasan di sebelum rapat kerja penetapan ke definitif tentu kita dalami di dalam pagu indikatif per direktorat, sehingga uang yang kita keluarkan itu harus terukur benefit buat masyarakatnya seperti apa. Nah, dari apa yang dilaporkan atau disampaikan Pak Mendagri dari prestasi di 2024 itu akibat cost rasio yang kita keluarkan. Nah, tolok ukur kisah suksesnya tentu akan kita dalami di setiap rapat daya serap anggaran di tingkat pusat, dan tentu juga dampak di daerah seperti apa. Ini kan kegiatan rutin kita, kacamata kita pengawasan di setiap tahunnya kan dari rancangan yang diajukan oleh Pak Menteri. Nah, memang aksentuasi dari masing-masing fraksi atau anggota ini beda-beda tekanannya, dan tentu benefit rasio yang diharapkan tadi teman-teman banyak yang membicarakan, misalnya hal-hal yang terkait dengan benefit Mendagri terkait dengan BNPB ya, seperti disampaikan oleh Pak Deddy Sitorus, dari anggaran yang kemudian hanya 150 miliar dari anggaran sekitar 267 miliar yang dari tahun 2000 kemudian dari 2019 mengalami penurunan, sementara hal-hal yang menyangkut persoalan-persoalan mengenai masalah perbatasan ini dianggap ada satu target yang ingin dicapai dengan beberapa hal yang terkait keinginan kenapa pembangunan infrastruktur perbatasan waktu itu kita tingkatkan. Selain itu merupakan performance dari wilayah perbatasan yang mencerminkan penghormatan penghargaan negara terhadap perbatasan dengan negara lain. Keinginan kita juga ingin bagaimana pertumbuhan ekonomi tidak hanya muncul di daerah wilayah dalam, tapi juga wilayah pertumbuhan di wilayah perbatasan. Ini kan keinginan kita, dan untuk mengakselerasi itu kita bangun wilayah perbatasan yang bagus, yang membanggakan, yang terkoneksitas dengan wilayah-wilayah di ibu kota provinsi atau di kota kabupaten lainnya di suatu provinsi. Nah, pemotongan-pemotongan semacam ini tentu dasar mengapa dulu di pagu indikatif, di pagu definitif juga kita hitung betul berapa cost dan berapa benefitnya. Kemudian terjadi pemotongan yang tanpa ada dasar, itu tentu nanti akan kita dalami lebih lanjut di dalam proses penyerapannya, Pak.
benar nggak pemotongan sekian itu berdampak pada semakin menurunnya benefit atau lebih tegasnya kesejahteraan rakyat dan itu. Ini yang tentu kita akan pengen dapatkan, karena misalnya di tahun 2024 Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah ya, itu jelas penyerapannya 95% ya, dengan 10 miliar yang ada. Kemudian Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan, ini pasti mengalami penurunan anggaran ya. Juga sekretariat untuk BNPB juga akan mengalami banyak penurunan. Pak Menteri, walaupun anggarannya turun, kita harapkan masih bisa ditutup benefit ini dengan kebijakan, Pak. Dengan keputusan-keputusan yang strategis yang memberikan ruang dinamika Kementerian Mendagri, khususnya pemerintah daerah ini masih bisa bernavigasi untuk tetap melahirkan berbagai hal yang bisa mengakselerasi peningkatan kesejahteraan. Karena tadi ruang fiskal kita yang semakin kecil ini tentu kita harus bisa mensiasati untuk mengencangkan ikat pinggang, itu betul. Tapi kencangkan ikat pinggang ini jangan sampai berdampak pada aspek penurunnya terhadap kesejahteraan atau penurunnya terhadap benefit rasio dari anggaran yang kita keluarkan. Terutama hal-hal yang strategis dan penting memang Pak Mendagri perlu kenceng berargumentasi pada Kementerian Keuangan yang kita dukung secara politik di ruangan ini untuk tidak bisa berkurang, Pak. Ini yang justru kita butuhkan, dukungan parlemen, ini forum politik ya, politik anggaran ini bicara soal cost dan benefit. Memang di tingkat pendapatannya, anggaran pendapatan APBN dan anggaran pendapatan daerah ini juga harus kita ukur. Jangan sampai Pak Mendagri juga bilang kalau yang ini jangan dijadikan sumber pendapatan negara maupun jangan dijadikan sumber pendapatan daerah. Ada prinsip-prinsip pendapatan itu juga harus merakyat. Sumber pendapatan harus berpihak pada kepentingan rakyat. Kalau belanjanya jelas, belanjanya kita cermati, harus mempunyai benefit terhadap kesejahteraan. Pendapatannya pun juga harus kita cermati, jangan sampai itu membebani rakyat terutama menengah ke bawah. Masih banyak sumber-sumber pendapatan yang menurut kacamata Mendagri itu tidak pantas menjadi sumber pendapatan negara misalnya. Ini penting nanti di tahun anggaran 2026 yang akan kita bahas di anggaran 2025. Ini Mendagri punya instrumen untuk mencermati ya. Memang kemarin misalnya pajak 12% itu sempat menjadi heboh ya. Tapi ada sumber-sumber lain yang kira-kira terutama di dalam proses desentralisasi dan otonomi daerah ini yang sebenarnya itu harus sudah menjadi bagian dari wilayah peningkatan pendapatan daerah yang kadang mulai terjadi resentralisasi lagi untuk hal yang menyangkut kesepakatan kita untuk menjadi daerah otonomi dengan desentralisasi. Ada kecenderungan sekarang daerah ini mulai banyak nuntut lagi untuk dikembalikan beberapa aturan-aturan perundangan yang memang itu sudah selayaknya menjadi hal-hal yang harus dikelola oleh daerah. Saya kira tugas Mendagri di dalam proses desentralisasi dengan otonomi daerah ini penting, karena kalau itu terjadi sumber-sumber pembiayaan pusat ini akan semakin ringan. Dan kalau saat ini dengan kondisi fiskal kita yang harus bayar utang berapa, menutup defisit berapa, pemasukan pajak dan pemasukan dari pendapatan non pajak ini juga kita nggak begitu bagus. Sudah saatnya memang kita nggak bisa lagi pusat ini harus
harus menarik berbagai hal atau ikut bertanggung jawab penuh terhadap 508 kabupaten kota dan 58 provinsi ini. Saya kok tetap tertarik Pak bahwa desentralisasi dengan otonomi daerah ini Pak Tito beserta jajarannya ini mulai harus diredefinisikan di dalam proses yang lebih teknokratik supaya 508 kabupaten kota dan 37 provinsi ini tidak bersandar terus pada hal-hal yang terkait dengan anggaran pusat, tapi bagaimana mengempowering daerah yang kemudian tidak liar juga, ya kan, yang harus diawasi Kemendagri dan kementerian ini penting. Bung Hatta bilang itu Indonesia ini kalau sejahtera itu bukan seperti oncor atau sinar yang dari Jakarta atau dari Jawa ini menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Bung Hatta bilang bahwa Indonesia yang sejahtera itu seperti sinar dari 508 kabupaten kota ini yang bersinar menerangi wilayah Indonesia, atau lebih konkret lagi otonomi tingkat 3 itu seperti desa yang menyerupai bintang-bintang yang menyebar 70 desa itu yang terang itu. Ini saya tertarik bagaimana konsepsi dari anggaran Kementerian Dalam Negeri itu adalah anggaran yang mampu menciptakan 70.000 desa atau 508 kabupaten kota ini untuk lebih berdaya, Pak. Ini yang saya bayangkan, juga wilayah perbatasan. Teknokratiknya seperti apa? Saya kira Pak Mendagri akan lebih bisa tahu persis beberapa anggaran di direktorat ini untuk lebih mengembangkan bagaimana Kemendagri ini menjadi epicentrum terhadap pengembangan daerah, dan pemotongan anggaran kali ini kita bisa memahami sebagai pemerintahan yang transisi, yang mana sebenarnya ada size alokasi anggaran yang bisa diputuskan oleh Presiden Pak Prabowo sebagai Presiden baru, walaupun Menteri Dalam Negerinya tetap Menteri lama Pak ya, tapi kita bisa memahami itu. Dan kondisi fiskal persoalan ekonomi ini nggak akan mudah. Krisis ini banyak dibarengi dengan berbagai hal yang di luar kemampuan kita, baik itu menyangkut kebijakan Presiden Trump yang sangat mengedepankan national interest-nya, kemudian berdampak pada mungkin adalah krisis China yang dengan berbagai proteksi yang dilakukan oleh Amerika beserta soft power lainnya, maksudnya negara-negara yang masih dalam skup pengaruh Amerika. Dan kalau Presiden Trump bicara soal terusan Panama akan dikembalikan pada peran Amerika yang mereka merasa membangun, berarti kemungkinan produk-produk China yang memanfaatkan terus Panama ini akan berdampak. Kalau China krisis, pengaruh impor kita ke sana demikian tinggi. Ya. Nah, ini yang saya kira Pak Mendagri perlu melihat, jangan sampai persoalan ekonomi ini nanti juga akan berdampak pada persoalan-persoalan sosial yang ada. Saya berharap dengan pengetatan anggaran ini, terutama tadi yang disampaikan teman-teman untuk wilayah perbatasan, itu menjadi perhatian penting. Kalau toh sisi keuangan kita mengalami pemotongan lebih dari 50%, sisi kebijakan itu harus lebih dimaksimalkan untuk bisa memberikan ruang pembangunan ekonomi yang tidak hanya bertumpu pada aspek anggaran pusat maupun anggaran daerah. Masih banyak size ekonomi ini yang dipengaruhi oleh banyak kebijakan-kebijakan
baik dari pusat maupun daerah. Saya kira itu Pak Ketua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kang Deddy Yusuf, silakan. Terima kasih Ketua. Pak Tito yang saya hormati, Ibu Wamen, Pak Wamen, Pak Tomsi, dan seluruh jajaran Kemendagri. Saya ingin dua saja isu yang mungkin perlu saya sampaikan, konteksnya adalah efisiensi anggaran. Yang pertama, Pak Tito, kalau kita berbicara tadi ada efisiensi anggaran cukup signifikan 40-50%. Saya lagi mulai berpikir-pikir. Kira-kira apa yang sudah dilakukan Kemdagri mengenai himbauan kepada pemerintah daerah, terutama untuk kawan-kawan kita ini yang sedang menanti formasi P3K. Sampai saat ini masih banyak sekali pengaduan-pengaduan yang masuk kami. Saya tahu ini konteksnya adalah Kemenpan RB, tetapi masalahnya banyak daerah yang belum membuka formasi, seperti Jawa Tengah saja misalnya. Itu masih cukup banyak sekali. Banyak yang sudah lolos passing grade, tapi belum ada formasi. Sementara kita sudah menjanjikan 2024 akhir. Sekarang kita mau majukan lagi, sampai di bulan Maret ada gelombang kedua. Nah pertanyaannya adalah, kalau efisiensi ini terjadi, karena saya lihat ada pemotongan 50 triliun ke daerah, tunjangannya mereka nanti terpotong atau tidak? Karena di Kemendikbuddikti, dan sekarang sudah mulai cukup ramai, itu menteri sebelumnya selama 4 tahun itu lupa memasukkan nomenklatur tukin buat dosen. Nah, konteksnya sekali lagi, apakah dengan ada pemotongan ini, tunjangan-tunjangan daerah, terutama untuk para ASN, honorer, P3K yang baru masuk ini formasi, apakah ini ada efisiensi juga atau tidak? Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, saya ingin memberikan masukan. Saya berkeliling ke beberapa kantor-kantor pertanahan, terutama mengenai pembagian PTSL. PTSL ini berjalan baik, tapi banyak juga yang kepala desa sulit bekerja sama. Karena ada dua rezim nih Pak. Rezim yang pertama, rezim PTSL itu pemberian gratis. Hanya berbiaya 150.000 sampai 200.000 ke kantor desa. Ada lagi namanya rezim AJB. Rezim AJB ini bisa 3 juta sampai 5 juta yang dilakukan oleh desa. Nah itu yang menyebabkan banyak juga desa tidak sepenuh hati ingin memberikan PTSL tersebut. Saya pikir sudah ada SKB 3 menteri Pak, ini Kemendes, ATR, dan Kemendagri. Ini perlu dilanjutkan lagi, tambahannya juga dengan Kapolri dan Kejaksaan. Karena kadang-kadang kalau misalnya ada angka yang lebih, itu langsung APH masuk. Nah ini penting sekali karena saya melihat pemberian PTSL ini kadang-kadang hambatannya justru di desa itu sendiri. Dua hal itu saja, Pak Tito, mudah-mudahan saya bisa mendapatkan jawaban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ketua, tambah dikit yang tadi lupa tadi. Nanti aja Pak. Satu aja, sebentar. Sebentar ya. Ya, udah jam 1 nih. Ayo silakan. Oke, Pak Menteri tadi ketinggalan satu. Kan Pak Menteri sudah mengeluarkan surat edaran Mendagri mengenai dukungan program bergizi gratis MBG kepada daerah. Permasalahannya Pak Menteri, ini banyak daerah masih menanyakan bagaimana juklak dan juknisnya penggunaan dana tersebut. Karena sekarang masih ditaruh di dana BTT. Ini harus segera diberikan agar duitnya bisa dipakai. Kemudian yang kedua, dengan pemotongan dan efisiensi ini harus ada arahan langsung dari Kemendagri kepada daerah bagaimana penyelarasan APBD 2025 agar jalannya bisa smooth. Nah hal-hal ini harus segera diselesaikan agar bisa semuanya berjalan. Yang ketiga Pak Menteri, sebentar lagi kepala-kepala daerah akan dilantik. Saya mohon nanti agar RPJMD-nya diselaraskan dengan RPJMD Presiden. Jangan sampai presidennya kemana, daerahnya kemana. Mungkin itu saja tambahannya. Terima kasih. Terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI yang telah memberikan respons terhadap paparan Saudara Menteri Dalam Negeri terkait dengan evaluasi kinerja 2024 dan program kerja tahun 2025. Saya dari meja pimpinan Pak ingin memberikan beberapa penekanan. Yang pertama, bangsa ini saya kira memang harus naik kelas. Salah satu ciri bahwa
pemerintahan kita naik kelas itu kita mengalami transformasi digital termasuk di dalam administrasi kependudukan kita. Sebagaimana yang tadi telah sampaikan oleh beberapa anggota Komisi 2 dan pimpinan yang lain. Dan karena itu segala ikhtiar untuk melakukan ini saya kira bukan hanya kepentingan Kementerian Dalam Negeri, tapi ini adalah sebuah kepentingan bangsa. Karena kalau bangsa ini masih belum selesai urusan ini, saya kira kita tidak akan pernah naik kelas. Persoalan anggaran dan seterusnya memang selalu menjadi problem kita dari tahun ke tahun. Tapi saya pikir kalau kita mau merasionalkan ini dengan sejumlah kementerian, lembaga, dan presiden, saya yakin ini akan menjadi legacy kita bersama Pak pada periode ini. Ini kan sudah dirintis jauh hari, Pak Tito periode pertama juga sudah merintis ini. Mudah-mudahan di periode kedua ini, berbarengan dengan periode kami, kita bisa memberikan legacy terkait dengan transformasi digital di dalam administrasi kependudukan di tempat kita. Kita dari dulu bicara soal single identity number yang selalu kita rindukan. Kita tidak perlu lagi punya paspor yang berbeda dengan KTP. Kita tidak perlu lagi bikin NPWP yang berbeda dengan KTP. Bahkan mungkin kita nggak perlu lagi punya nomor sertifikat tanah, Pak. Cukup dengan single identity number kita udah tahu, dengan identity number kita, dengan ID kita, kita memiliki apa saja di Republik ini dengan satu itu. Dan untuk menuju itu memang perlu ikhtiar yang kuat dan Komisi 2 punya concern dan perhatian yang cukup. Yang kedua, saya ingin menginformasikan kepada Pak Menteri Dalam Negeri beserta seluruh jajaran, pada masa sidang ini kami membentuk panja evaluasi daerah otonomi baru Papua sebagai tindak lanjut dari ketentuan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, di mana evaluasi terkait dengan evaluasi atau pengawasan terkait dengan DOB baru di Papua selama 2 tahun merupakan kewajiban dari DPR. Di sisi yang lain kita tahu bahwa undang-undang juga mengamanatkan kepada kita semua pemerintah pusat untuk menyiapkan dana APBN terkait dengan infrastruktur pemerintah, infrastruktur perkantoran pemerintahan di provinsi-provinsi baru di Papua. Saya tidak bicara soal efisiensi anggaran, Pak. Untuk hal ini nanti Komisi 2 DPR RI akan meminta izin kepada pimpinan DPR untuk menggelar rapat antar kementerian lembaga terkait. Karena ini bukan hanya menyangkut Kemendagri, tapi juga menyangkut misalnya Kementerian ATR BPN, Kementerian PU, dan kementerian yang lain, di mana saya kira jangan sampai nanti lewat dari 2 tahun, kemudian kita belum bisa menyelesaikan amanah undang-undang ini. Termasuk terkait dengan hal ini, saya kira kita juga harus melihat, Pak, komposisi kabupaten kota di bawah provinsi-provinsi baru itu. Memang ini perdebatan yuridis dan administratif. Ada yang bilang kalau kurang dari 5 di Papua nggak ada masalah, karena ada lex spesialis. Tapi saya pikir alangkah idealnya juga kita ikuti norma umum, bahwa satu provinsi itu kan minimal terdiri dari 5 kabupaten kota. Nah, saya tidak ingin menyebutkan provinsinya, ada yang masih 4 jumlah kabupaten kota di bawahnya, dan karena itu saya kira ada baiknya kemudian ibunya sudah lahir, anaknya kita lahirkan belakangan, ya tidak ada masalah. Agar kemudian tidak jadi perdebatan di kemudian hari. Yang ketiga, Pak, BNPP, saya menangkap ada keinginan besar dari ruangan ini, dari rapat pada kesempatan hari ini, untuk memberikan penguatan peran kepada BNPP. Penguatan peran itu secara logik biasanya diikuti dengan penguatan kewenangan, biasanya diikuti dengan penguatan keuangan. Masalahnya adalah keuangan BNPP sangat terbatas. Efisiensi anggaran berdasarkan impres yang sudah kita tahu itu memangkas sedemikian rupa sehingga mungkin dari sisi keuangan hampir tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi saya kira kalau kita memerankan BNPP dan Komisi 2 siap menjadi bagian dari itu, Pak, untuk menjadi koordinator urusan perbatasan, kita mungkin bisa memberikan penguatan kepada institusi ini.
Bagaimana misalnya isu infrastruktur yang selama ini tentu tidak diselesaikan semua oleh BNPP kan. Karena juga DIPA-nya sebagian diserahkan di Kementerian PU pada saat itu. Saya dulu di Komisi 5, saya juga pernah ke sana Pak, meninjau pembangunan PLBN. Kemudian begitu selesai kan diserahkan kepada Bapak gitu. Nah, isu yang lain, misalnya isu kesejahteraan. Tadi Pak Deddy Sitorus, Bang Doli bicara soal isu kesejahteraan di perbatasan antar negara. Ada dulu isu kesepahaman antara Indonesia dengan kerajaan Malaysia ingin membangun sedemikian rupa sepanjang batas itu perkebunan sawit misalnya. Saya kira ini kan juga tidak mesti diselesaikan oleh BNPP, tapi kalau BNPP mau menjadi koordinator, kita panggil investor atau kita dandani koperasi rakyat yang ada di situ untuk bisa memiliki HGU dan seterusnya, ini kan juga langkah-langkah yang bisa kita ikhtiarkan kalau kita memang mau melangkah lebih jauh soal kesejahteraan. Demikian pula isu-isu yang lain. Sehingga bagi kami misalnya BNPP itu tidak boleh semata-mata bekerja pada wilayah konvensional. Mudah-mudahan ke depan dengan ikhtiar kita bersama Pak, mari kita jadikan BNPP ini sebagai koordinator antar stakeholders. Saya tahu Pak Tito ex officio kepala BNPP ngurus Kemendagri saja udah banyak urusan. Ini banyak kita harapkan kepada sekretaris baru Pak ya, sekretaris BNPP yang baru Pak, agar kemudian exercisement kebijakan itu bisa dilakukan dengan lebih masif. Termasuk sebetulnya isu swasembada pangan yang sekarang dikembangkan oleh Pak Presiden Pak. Saya kira BNPP bisa masuk pada wilayah itu. Kita punya lahan yang cukup luas di perbatasan, agar masyarakat perbatasan kita bisa kita improve kesejahteraannya, kita berdayakan lahan di sekitar situ, investasi juga bisa masuk di dalamnya. Yang terakhir Pak, soal batas wilayah terutama desa. Kemarin Menteri ATR BPN Pak Nusron Wahid paparan di depan kami. Beliau menyampaikan bahwa Kementerian ATR BPN, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Geologi kalau nggak salah atau apa ya, BIG, diberikan dalam tanda kutip program untuk kemudian bisa memetakan batas-batas wilayah di Indonesia terkait dengan tata ruang, terutama di desa. Saya berharap nanti untuk hal ini Pak Menteri bisa saja nanti melalui dirjennya memaparkan secara spesifik ke Komisi 2 DPR RI, karena saya kira program ini bagus sekali untuk menyelesaikan persoalan di tempat kita di mana batas wilayah antar desa itu kerap kali bermasalah. Dan kalau batas wilayah desa bisa kita segera selesaikan melalui program ini, saya lupa nama programnya karena pakai bahasa Inggris, LSPP, ya, bisa kita selesaikan dengan baik, saya kira kita sudah melangkah lebih maju. Terakhir sekali soal BUMD Pak. Saya menyimak pernyataan Pak Menteri bahwa ada ribuan BUMD di Republik ini dan sebagian besar bermasalah. Dan itu kita sadari bersama karena kita punya dapil masing-masing. Sebagian dari anggota kami, bahkan pimpinan ada yang pernah diamanai sebagai kepala daerah. Saya kira kita perlu menyusun instrumen Pak untuk menyehatkan BUMD kita. Jangan sampai kepala daerah baru lahir untuk menambah kue kekuasaan bikin BUMD, niatnya untuk menaruh tim sukses di BUMD, menjadi komisaris, menjadi direksi, menjadi dewan pengawas, tapi kemudian setelah dibentuk BUMD-nya tidak bisa berjalan dengan optimal, yang terjadi justru menjadi beban bagi APBD. Karena setiap tahun minta modal dari APBD. Coba kita betul susun ini Pak, di Kemendagri ada direktur Pak ya, Kasubdit cuman. Nah ini mungkin perlu kita tingkatkan juga Pak. Isu ini saya kira menarik bagi Komisi 2. Kalau memang kita perlu susun instrumen Pak, pemerintah pusat bisa mereview, melakukan evaluasi, daerah bisa bikin, tapi kalau dari review kita tidak bagus ya dibubarin. Kalau enggak, kita enggak akan pernah selesai dengan BUMD kita. Menjamur seolah-olah hebat, seolah-olah melakukan entrepreneurship birokrasi, tapi nyatanya justru menjadi beban bagi birokrasi kita.
Saya sudah menjadwalkan Pak izin nanti ada 1 kali pertemuan khusus membahas tentang BUMD ini. Saya kira hal-hal itu yang bisa kami sampaikan Pak. Selanjutnya kami persilahkan ke Pak Tito, jujur waktunya sudah lewat, mudah-mudahan bisa diefektifkan. Kalaupun harus ada yang tertulis Pak, kami akan terima jawaban tertulis. Silakan. Baik, terima kasih pimpinan dan